Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik pejuang SNBT, SNPMB, UTBK 2024? Kami doakan sehat selalu. Pada video ini, Kak Bi akan melanjutkan pembahasan FR soal SNBT, SNPMB, UTBK, khususnya pada pengetahuan kuantitatif yang dilengkapi dengan trik cepat dalam menjawab soal. Kami doakan semoga adik-adik sekalian dimudahkan, dilancarkan, dan lulus pada SNBT UTBK tahun ini. Sebelum kita membahas soal, kami harap adik-adik sekalian mensubscribe channel kami, serta meninggalkan komentar, like, dan men-share video ini agar channel ini dapat berkembang. Binomial. Learning by watching. Terima kasih telah mensubscribe channel Binomial. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal-soalnya. Soal pertama pengetahuan kuantitatif pada video kali ini yaitu hasil perhitungan yang lebih besar dari 5/11 tambah 0,69 adalah pertama yang harus kita cari yaitu berapa nilai dari 5/11 tambah 0,69. Trik untuk mencarinya yaitu kita tambahkan di pecahannya itu 0 di belakang jadi 50. 50 bagi 11 itu adalah 4 bersisa 6. Jadi 11 kali berapa yang mendekati 50 yaitu 4. 11 kali 4, 44. 50 kurang 44 itu adalah 6. Jadi 4 bersisa 6. Oke. Kemudian 0,69 jika dijadikan persen dia menjadi 69%. 69% itu adalah 69/100. Jika ditambahkan 0 di bagian belakang maka menjadi 690/100. Ini jadinya adalah 6 bersisa 9. Oke, jadi 50/11 tambah 0,69 itu adalah 4 bersisa 6 ditambah 6 bersisa 9. Jadi kita kerja yang sebelah sini, oke, A. 30/5 itu adalah 6. Kemudian 43% itu adalah 4 bersisa 3. Kemudian 4/9. 40 bagi 9 itu adalah 6 bersisa 4. 44% itu adalah 4 bersisa 4. Kemudian C. 50/7. 7 kali 7, 49 berarti 7 bersisa 1 ditambah 45% itu 4 bersisa 5. Kemudian 6/9, 60/9 itu adalah 6 kali 9, 54. 6 bersisa 6 ditambah 42% itu 4 bersisa 2. Kemudian 7/11, 70/11 itu adalah 6 bersisa 4 ditambah 41%, 4 bersisa 1. Coba kita perhatikan. 4 bersisa 6 tambah 6 bersisa 9 itu adalah 4 tambah 6 10. 6 tambah 9 itu adalah 15. Karena 15 harus sisanya itu adalah satuan, maka puluhannya menjadi seperti ini. 10, 1, 5 itu adalah 11, 5. Oke? Jadi 5/11 tambah 0,69 adalah 11 bersisa 5. Oke, kita ke sini. 6 tambah 4, 10 bersisa 3. Kemudian 6 tambah 4, 10. 4 tambah 4, sisa 8. 7 tambah 4, 11. 1 tambah 5, sisa 6. Kemudian 6 tambah 4, 10. 6 tambah 2, sisa 8. Kemudian 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, sisa 5. Jadi, yang manakah perhitungan yang lebih besar dari 5/11 tambah 0,69? 11/5 atau 10/3, 10/8, 10/6, 10/8 atau 10/5. Jelas ya? Jawabannya adalah C, 11/6 atau 5/7 tambah 45%. Soal selanjutnya yaitu barisan 16, P, 4, Q, dan seterusnya merupakan barisan aritmetika. Jika jumlah suku ke-6 dan suku ke-8 barisan tersebut sama dengan hasil kali suku ke-4 dengan, jadi kita coba perhatikan karena di sini kuncinya adalah barisan aritmetika, maka kita ingin mencari bedanya. Coba kalian perhatikan yang diketahui di sini 16 dan 4 ya. Bilangan yang diketahui adalah 16 dan 4. 16 kurang 4 itu sama dengan 12. Coba perhatikan kembali.
berapa kali bedanya supaya 16 ke 4? Di sini ada beda, di sini juga ada beda. Berarti 2 kali. Berarti 12 ini kita bagi 2 itu jadinya 6. Jadi beda antara 16 ke P itu adalah 6, P ke 4 itu juga adalah 6. Karena 16 ke 4 itu semakin kecil, maka bedanya adalah min 6. Jadi coba perhatikan. 16 kurang 6 itu adalah 10, maka nilai P adalah 10. Kemudian 10 kurang 6 itu adalah 4, benar ya? Kemudian 4 kurang 6 itu adalah min 2. Jadi diperoleh P-nya 10, Q-nya min 2. Coba perhatikan pertanyaannya. Jumlah suku ke-6 dan suku ke-8 barisan tersebut sama dengan hasil kali suku ke-4 dengan. Jadi kita harus mencari U4, U6, dan U8-nya. Jadi kita tulis dulu barisannya di sini. 16, 10, 4, min 2, kemudian min 2 kurang 6 itu min 8, kemudian min 8 kurang 6 min 14, kemudian min 14 kurang 6 min 20, min 20 kurang 6 min 26. Coba kita perhatikan. U4 yang ini, U6 yang ini, U8 yang ini. Di sini jumlah suku ke-6 dan suku ke-8, U6 tambah U8 sama dengan hasil kali suku ke-4, U4 kali berapa? Jadi U6-nya berapa? U6 min 14, min 14 tambah min 26 sama dengan U4-nya min 2, min 2 dikali, kita tulis misalnya di sini adalah Y. Min 14 tambah min 26 itu adalah min 40. Min 40 sama dengan min 2 dikali, ya, min 2 kali berapa dapat min 40? Ya, min 2 kali 20. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut, yaitu jumlah pengunjung toko A selama 5 hari berturut-turut adalah, silakan lihat. Sementara itu jumlah pengunjung toko B adalah 5 hari yang sama adalah yang ini. Jika tren pengunjung tersebut bersifat konstan, berapa orang pengunjung toko A dan toko B di hari ke-6? Jadi yang ingin dicari adalah hari ke-6. Sementara yang di sini adalah di sini 5 hari, di sini juga 5 hari. Oke, jadi 42 ke 38 itu adalah min 4, 38 ke 35 min 3, 35 ke 31 min 4, 31 ke 28 itu adalah min 3. Otomatis 28 kurang 4 itu adalah 24. Maka pasti C, D, E sudah salah. Oke, kemudian kita lanjut ke sini. 17 ke 18 itu plus 1. Kemudian 18 ke 20 itu 2. 20 ke 23, 3. 23 ke 24 itu 4. Berarti 27 tambah 5 itu adalah 32. Jadi jawabannya 24 dan 32. B. Soal selanjutnya pada pengetahuan kuantitatif yaitu fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut, yaitu fx dan gx. Jadi pertanyaannya titik potong grafik fungsi f dan g adalah, jadi kalau ada soal seperti ini adik-adik tidak perlu cari titik potongnya seperti di sekolah karena akan lama prosesnya. Jadi coba perhatikan, ini adalah pasangan terurut untuk fx, kemudian ini adalah pasangan terurut untuk g. Jadi kita pakai metode coba-coba saja. Kita coba option pertama yaitu x-nya 2, apakah y-nya min 4? Coba kita lihat, min 2 kali x-nya 2. Jadi 2 kurang 4 itu adalah min 2. Min 2 pangkat 2 itu adalah 4. Min 2 kali 4 min 8. Jadi bukan min 4 ya. Jadi A salah. Otomatis B juga salah karena 2 min 4. Ini juga salah. Oke, kita lanjut ke C. 3 dan min 2. Kita coba di sini X-nya adalah 3. Apakah Y-nya min 2? Jadi 3 kurang 4 min 1. Min 1 pangkat 2 itu 1. Min 2 kali 1 itu min 2. Benar ya? Berarti ini benar. Oke, kita lanjut ke sini, ke GX. Jadi, min 2 kali X-nya 5. Min 2 kali 5, 10. Min 2 kali 5 itu min 10. Min 10 tambah 4 itu min 6. Bukan min 2. Jadi,
C salah. Oke. C salah. Kemudian lanjut ke D. Jadi di bagian D tadi ini sudah benar 3 min 2. Jadi kita langsung ke GX-nya. Jadi 6. X-nya 6. Min 2 kali 6 min 12. Min 12 tambah 4 itu adalah min 8. Berarti ini juga benar. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Seandainya adik-adik ingin melihat E. Maka 6, min 8 ini sudah benar. Tetapi 4, min 4 kita coba lihat. X-nya diubah jadi 4. Berarti 4 kurang 4, 0. 0 pangkat 2 itu 0. 0 kali min 2 itu 0. Jadi harusnya 4, 0. Bukan 4, min 4. Jadi ini salah. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Soal terakhir pengetahuan kuantitatif pada video kali ini yaitu matriks M memiliki inverse yaitu 1, 2, min 1, 0. Jadi ini adalah M inverse dan memenuhi S6 min 1, 2 kali M sama dengan 3T 1, 2. Jadi kita misalkan ini adalah A, ini adalah B. Untuk suatu bilangan real S dan T. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Jadi kita coba lihat yang ini ya. Yang ini kita tulis dulu AM sama dengan B. Oke. Tetapi yang kita ketahui di sini M inverse. Jadi di sini kita tulis A sama dengan B M inverse. Karena M inverse yang diketahui. Jadi kita tulis di sini A-nya S6 min 1, 2 sama dengan B-nya 3T 1, 2. Kemudian M inverse 1, 2, min 1, 0. Jadi karena S dan T yang ingin dicari, ya, jadi cukup kita kerja yang ini. Oke, yang ini berarti kalau yang ini yang dikerja maka dia pasangannya itu yang ini. Oke, jadi coba perhatikan. 3 kali 1 itu 3 tambah T kali min 1 itu min T. Jadi 3 kurang T. Yang lain tidak usah kita kerja. Kemudian ini tetap S6 min 1, 2. Oke, jadi diperoleh S itu sama dengan 3 kurang T. Jadi diperoleh S sama dengan 3 kurang T. Di kuantitas P yang ditanyakan adalah S kurang T. Maka kita harus cari S dan T-nya. Jadi kita bisa tulis di sini S tambah T sama dengan 3. Yang diperoleh adalah S tambah T sama dengan 3, bukan S kurang T. Maka informasi S tambah T sama dengan 3 bisa digunakan untuk mencari nilai S dan T yang mungkin. Oke, kita tulis dulu di sini S, di sini T. Jadi S tambah T sama dengan 3 bisa saja S-nya yang 3, berarti T-nya yang 0. 3 tambah 0 itu 3. Kemudian bisa saja S-nya yang 0, T-nya yang 3. Jadi 0 tambah 3 itu adalah 3. Jadi bisa diketahui dari dua pernyataan ini 3 kurang 0. Ini ya yang dicari. 3 kurang 0 itu 3. Berarti P sama dengan Q. Kemudian kalau kita ambil ini, berarti di sini 0 kurang 3 itu sama dengan min 3. Min 3 itu kurang dari 3. Jadi P kurang dari Q itu juga benar. Jadi dari sini kita sudah mengetahui bahwa jawabannya adalah D, yaitu tidak dapat ditentukan hubungan antara P dan Q. Tetapi misal ya, seandainya saya mengambil satu lagi angka, misal ya, di sini 4, di sini min 1. 4 kurang 1 itu 3. Tapi jika ini ke sini, berarti 4 kurang min 1. 4 kurang min 1 itu, ini jadinya tambah, jadi 4 tambah 1 itu 5. 5 itu lebih besar dari 3. Jadi jawaban A juga benar. Jadi memang tidak dapat ditentukan hubungan antara P dan Q. Sekian video binomial kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk pertanyaan, saran, dan atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini atau mengirimkan ke email dari binomial yaitu binomialeducation@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya.
Kami dari tim Binomial undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binomial. Learning by watching.